Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan minggu keempat ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai? Di minggu keempat ini kita akan membahas materi mengenai inovasi tiada henti ya, dan kreativitas dalam entrepreneur. Akan tetapi sebelum kita mulai materinya, untuk tugas yang kemarin apakah sudah selesai? Atau masih bingung yang kelompok itu? Mas Candi anggotanya dengan siapa? Saya sama Eka, Pak. Sama Mas Ega? Ya. Kemarin memang tidak saya tentukan ya. Saya khawatirnya kalau saya tentukan itu nanti ada ketidakcocokan. Jadi bisa pilih-pilih pasangan sendiri, saya bebaskan. Kemudian sudah selesai belum Mas Candi tugasnya? 80%, Pak. 80%, berarti hari ini belum bisa dikumpulkan ya? Kemudian Mas Jevera dengan siapa? Tidak ada, Pak. Loh, kok bisa? Baik, ini saya kelompokkan dulu Mas Candi dengan Mas Ega ya tadi ya? Ya, Pak. Candi Ega. Mas Jevera belum ada. Asif, Kolbi dengan siapa? Dengan Alwan, Pak. Kolbi dengan Awan ya. Kemudian Mas Bayu, Bayu Ardana, ya. Dengan siapa? Belum itu apa? Belum ada pasangannya ya? Halo Mas Bayu? Ya, baik. Open speaker aja ya, biar fast respon. Kemudian Ervin Kurniawan, pasangannya siapa? Sama Raffi, Pak. Ervin Kurniawan. Raffi Firdaja Tanda itu ya? Iya. Raffi Firdaja Tanda. Mbak Yuwana? Yuwana Lestari? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum. Baik. Kemudian Yuwana. Dwi Ayu Lestari ini sama dengan Yuwana, bukan ya? Enggak, Pak. Oh, beda. Namanya yang sama ya. Lestari. Dwi Ayu dengan siapa? Belum ada, Pak. Dwi Ayu. Lestari ya. Ayunya Lestari ini ya. Yuwana itu apa Yuwana? Rival Taji. Rival Taji. Belum punya pasangan, Pak. Belum punya juga. Mas Idi. Sama Bintang, Pak. Tangguh Idi. Sama Bintang. Iya, Bintang Nugraha ya. Baik. Kemudian udah ya, ada semua ya berarti ya. Ini yang dari manajemen kemarin siapa ya itu ya, perempuan tuh? Saya, Pak. Oh, Mbak Dwi Ayu, baik nih. Baik, yang belum Mas Jevera, Ardana, kemudian Yuwana. Mbak Yuwana sama Mbak Dwi aja ya, biar lestarinya tambah terus ya.
Gitu ya, Mbak Dwi Ayu? Boleh, Pak? Kelompoknya sama Mbak Yuwana, nggih? Iya, Pak, boleh. Oke. Terus Mas Jevera. Jevera mau sama Bayu atau sama rival? Ayo. Halo? Bayu. Sama Bayu, nggih. Mas Bayu sama Mas Jevera. Nah, ini yang belum Mas rival tadi. Nah, ini harus sebentar. Ini ada berapa mahasiswa tuh ini? Saya lihat dulu ya. Dasar. 17 ya. Iya, anak 17 ganjil 1 ini berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 12, 13 yang belum siapa ini? Oh, Andri Mulyanto nggak hadir ya ini ya. Immanuel Adeyuan. Muhammad Rizky Fernanda juga nggak hadir. Exlasius ini kalau kuliah memang jarang hadir toh. Di semua mata kuliah. Dan di Tansa ini. Monggo, siapa yang mau komentar? Iya, gitu Pak. Nanti dari semester awal ini perasaan saya masih ingat ini si Tansa ini. Jarang masuk ini. Baik, ini Mas Taji nanti mau pasangan dengan siapa ini? Masih ada Mas Dendi Tansa, Rizky Fernanda, terus siapa lagi nih? Immanuel Adeyuan, ada Andri Mulyanto. Gimana Mas rival tadi? Kurang tahu untuk mahasiswa yang lain, tapi ya yang mana apa nih terserah sih, yang mana aja kalau ada yang mau. Oh gitu. Nah itu yang lain itu ada yang sering komunikasi dengan Mas rival enggak? Ada sih apa namanya Emmanuel, cuman dia apa namanya untuk tugas juga jarang dia juga jarang ngumpulin, sama kalau meeting juga jarang masuk deh. Kalau Mas Andri? Kalau yang lain kurang tahu sih Pak. Ya gini aja berarti saya jadikan satu aja ini Mas Jevera, Bayu sama Mas Rival ya. Gak apa-apa ya. Iya Pak. 3 aja, wes gini dibikin gampang aja. Yang sudah siap tugasnya siapa? Belum ada? Bentar, Ini yang proposal toh Pak? ya, sama satunya kemarin apa ya Pak? Saya lupa. Bentar, Pak. Ini saya note dulu aja. Kelompok tugas. Bentar Mas Ega. Sama yang itu, apa namanya, identifikasi soft skill pengusaha di artikel populer. Jadi Mas itu apa ya, menganalisa ya sebuah pengusaha ya, yang dia istilahnya sudah sukses itu apa saja yang dia lakukan ya, apa yang harus di apa diamati dari soft skill-nya itu diidentifikasi. Seperti merangkum lah istilahnya di artikelnya dia.
Belum juga itu ya? Brief di Kulino nggak ada ya, Pak? Apanya? Briefnya yang di Kulino belum ada ya untuk Lift. tugasnya. Brief untuk detail tugasnya. Oh, belum memang. Kemarin kan Oh, secara lisan. Saya secara soalnya lisan. kebingungan, Pak. Oh, masih bingung. Baik. Iya. Berarti gini aja, ini tugasnya saya undur aja lagi sampai minggu depan. Nanti akan saya buatkan catatan tugasnya ya. Kalau Mas Ega sudah tadi kok, sepertinya udah ya, apa belum itu yang bilang proposal tadi? Masih bingung juga, Pak. Masih bingung, baik, nggak apa. Hmm. Jadi untuk yang tugas keduanya itu kan menyusun ide bisnis secara kelompok, makanya saya bikin kelompok itu tadi. Ya. Saya minta Mas Mbak semuanya untuk membuat kelompok minimal 2 orang lah. Jadi dibuat sebuah proposal gitu ya, kira-kira kita punya ide bisnis apa ya, konsep wirausahanya itu seperti apa, terus kriterianya itu seperti apa, kriteria ide bisnisnya itu seperti apa, lah semua dituangkan dalam sebuah proposal. Baik, nggak apa-apa, karena masih bingung, nanti saya bikinkan catatan untuk tugasnya. Kemudian untuk materi kita pada hari ini membahas mengenai inovasi tiada henti ya. Nah, di materi sebelumnya yang kemarin di pertemuan ketiga itu sebenarnya sudah saya upload ya untuk link recordnya ya di Kulino di pertemuan minggu ketiga. Monggo nanti bisa diputar-putar lagi. Syukur-syukur saya dibantu subscribe ya. Nanti kan kelihatan oh yang subscribe siapa itu ya nanti. Itu kan saya masukkan ke channel saya itu. Itu ya Mas, Mbak. Jadi nanti akan saya bikinkan recordnya. Kemudian untuk yang pertemuan minggu pertama, kedua, nanti kalau ada waktu akan saya buatkan video recording lagi ya. Video recording pembahasan yang saya utarakan, tapi tidak include dengan Mas Mbak, karena di pertemuan minggu pertama dan kedua itu kemarin Google Meet-nya itu recordnya belum ada, jadinya saya belum bisa memberikan ulasan review kembali untuk materi di pertemuan 1 dan 2. Itu bisa dipahami ya. Baik, kita ke materi dulu. Apakah sudah kelihatan apa yang saya presentasikan? Sudah, Pak. Sudah, ya. Tulisannya apa itu? Jelas ya. Baik, di pertemuan keempat ini ya, nggak terasa ya, sudah pertemuan keempat. Pembahasan kita mengenai inovasi tiada henti ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana sih kita mengenal kreativitas ya sebagai modal penting sebagai wirausaha. Terus kita coba membahas hambatan berpikir kreatif itu seperti apa ya. Kemudian potensi kreatifnya seperti apa dan cara meningkatkan kreativitas itu seperti apa ya. Oke. Nah ini kalau menurut Mas Mbak ya, mungkin Mas siapa ya, saya tunjuk aja ini. Mau saya tunjuk atau memberikan komentar? Inovasi itu apa sih sebenarnya? Kira-kira apa ya? Silakan. Mas Ega coba. Mesti pada malu kok ya. Iya, Pak. Ini saya note untuk keaktifan nanti ya. Mas Ega, Iya, Pak. inovasi itu apa ya? Inovasi itu mungkin kayak menemukan ide baru gitu ya, Pak. Membuat ide baru, Pak. Terus?
untuk membuat sebuah usaha atau jadinya idenya itu belum pernah dikembangkan, nah itu mencetuskan ide baru gitu, Pak. Baik. Kalau kreatif? Kalau kreatif, ya bisa apa? Dari ya dari mencetuskan ide baru itu adanya gara-gara kreatifan, Pak. Gitu, baik. Terima kasih, Mas Ega. Ya, Pak. Saya note dulu, ini tanggal, saya tulis minggu keempat aja. Oke, selanjutnya Mas Rival Taji, coba inovasi itu apa? Monggo, silakan. Mas Rival? Iya Pak. Halo. Inovasi, inovasi nggak sama-sama kreatif ya Pak? Kurang jelas, Mas, suaranya, Mas. Halo? Lupa kan. Inovasi sama kreatif nggak sama ya Pak? Ya, menurut Mas Rival Taji apa inovasi itu? Inovasi itu kayak ide itu ya, ide gagasan. Kurang tahu sih Pak. Kurang tahu, baik. Nggak saya catat ya, berarti ya. Tadi Mas Ega yang saya catat. Inovasi sama kreatif itu beda sebenarnya pengertiannya. Baik, berikutnya saya pengen tahu Mas Idi. Ya, Mas Idi kira-kira inovasi itu apa, kreatif itu apa? Inovasi itu implementasi ide baru untuk meningkatkan jasa atau barang. Sedangkan kreativitas itu kayak kecenderungan untuk menghasilkan atau mengenai ide tersebut, Pak. Baik. Jadi inovasi itu seperti ide, sedangkan kreatif itu seperti prakteknya kalau nggak salah. Oh, berarti inovasi itu idenya, kreatif itu prakteknya. Ya, untuk mengolah inovasi tersebut perlulah kreativitas itu, Pak. Baik, ini pendapat yang beda tapi sebenarnya agak mengarah juga ini ya. Kita berpikirnya jangan ini dulu ke barang atau apapun. Ini deskripsi aja dulu. Mas Devera coba. Inovasi itu apa? Kreatif itu apa ya? Inovasi itu mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah diatur, inovasi. Inovasi mengembangkan sesuatu yang Oh, sudah mengembangkan, ya, mengembangkan ya. Terus yang kreatif? Kreatif itu kayak membuat baru. Ya, gimana Mas? Kurang jelas. Kreativitas itu membuat sesuatu yang baru yang belum ada. Oh, baik ya, sedikit betul juga itu ya, Mas Jevera, saya note, baik. Terima kasih Mas Jevera. Mbak Yuana coba. Iya Pak. Inovasi apa menurut Mbak Yuana? Kreatif itu apa juga menurut Mbak Yuana? Inovasi itu kayak mengembangkan suatu produk yang sudah ada menjadi produk yang baru. Secara kreatif tuh kayak kita menciptakan suatu ide yang lain yang berbeda gitu loh Pak. Baik, terima kasih Mbak Yuana. Mbak Dwi Ayu Lestari ya. Silakan berkomentar. Apa itu inovasi, apa itu kreatif? Ya Pak, menurut saya itu inovasi itu sebuah pengembangan yang sudah ada
dan Mm-mm. diproses untuk menjadi yang lebih baik. Sedangkan Mm. kreatif itu keterampilan yang apa ya? Udah sih, Pak. Tampilan saja kreatif itu. Kalau kreatif itu keterampilan yang menciptakan itu sih yang berbeda, Pak, dari produk yang sebelumnya menjadi produk yang kalau kreatif kurang tahu sih, Pak. Terkadang kita di kepala kita tuh sebenarnya ngerti ya, cuman mau menyampaikannya itu susah itu ya. Baik, saya note Mbak Dwi. Yang lain misalkan Mas Candi, silakan Mas Candi. Inovasi itu ide pengembangan dari kreativitas. Kalau kreativitas penemuan ide baru gitu, Pak. Penemuan ide baru, berarti dibalik aja itu. Baik, terima kasih Mas Candi. Iya. Mas Ervin, silakan. Iya, Pak. Inovasi mungkin kayak sebuah ide, gagasan baru gitu yang akan diterapkan ke suatu produk gitu, Pak. Kalau kreatif? Kreatif. Oh iya, yang menciptakan sesuatu yang baru gitu, Pak. Menciptakan sesuatu yang baru. Baik, siapa tadi? Mas Ervin ya? Iya. Baik, terima kasih Mas Ervin. Selanjutnya, oh, ini ada Mas Muhammad Fernanda ini. Silakan Mas Muhammad Fernanda. Inovasi itu adalah memperkenalkan sesuatu yang baru. Sedangkan kreativitas itu menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain yang belum pernah diciptakan. Oh gitu, baik. Ini Mas Muhammad tadi sudah dapat kelompok belum? Masih belum. Kira-kira mau dengan siapa? Ini ada yang bertiga ini tadi. Yang bertiga tadi itu Mas Jevera Bayu sama Mas Rival. Mas Rival mau gabung sama Mas Fernanda atau gimana? Ya bisa, Pak. Gak apa-apa? Enggak apa-apa. Baik, nah. Saya note ya Mas Fernanda. Iya. Bentar, saya catat lagi. Muhammad lanjut Mas siapa lagi ini? Mas Raffi ya, Mas Raffi Firazatanda. Apa ya menurut Mas Raffi itu inovasi itu apa, kreatif itu apa? Kalau menurut saya, ya inovasi itu ialah seperti kayak gagasan yang baru, seperti kayak ide yang baru yang diterapkan untuk memperbarui suatu produk dan jasa. Baik, kalau kreatif? Kalau kreatif menurut saya gimana? Bingung? Enggak bingung. Ya, itu ada kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan. Ya kayak seperti gagasan kayak karya nyata yang relatif berbeda. Baik, terima kasih.
Mas Awan, belum ya tadi Mas Awan? Belum, Pak. Apa Mas Awan? Kreatif itu apa? Inovasi itu apa? Menurut saya inovasi itu melakukan pengembangan pada produk baru agar berbeda dari sebelumnya dan lebih baik. Baik, kalau kreatif? Kreatif itu mengembangkan suatu ide baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengembangkan lagi? Menciptakan, Pak. Menciptakan, baik. Terima kasih Mas Awan. Mas Bayu, belum ya tadi ya? Mas Bayu? Iya, kemana ini Mas Bayu ya? Mas Bintang? Iya, Pak. Ya, menurut Mas inovasi itu apa? Kreatif itu apa? Kalau inovasi itu menerapkan kayak menerapkan sebuah ide dalam sebuah kreativitas. Kalau yang kreativitas tuh menemukan ide-ide baru, Pak. Menemukan, berarti baru menemukan ya kalau kreatif itu ya? Iya. Baik. Menurut saya gitu, Pak. Baik, saya catat dulu tadi Mas Bayu ya? Bintang, Pak. Siapa? Bintang, Pak. Oh, Bintang. Bayu yang belum ya? Bayu, apakah sudah kembali? Atau masih ditinggal pergi? Ya, ini goib ini. Sudah semua ya? Oh lah ini. Gimana Mas Bayu? Inovasi itu apa? Kreatif itu apa? Monggo. Yuk, udah usah lama-lama. Nanti tua di jalan loh. Speakernya kenapa Mas Bayu? Nggak usah malu-malu, Ge. Kalau rusak speakernya bisa pakai handphone ya. Tidak ada cara untuk lain untuk bisa komunikasi, cari cara lagi yang lain. Kreatif ya, kreatif. Gimana Mas Bayu? Silakan speakernya diaktifkan, saya beri kesempatan untuk memberikan komentar. Mas Bayu, suara saya terdengar tidak ya? Speakernya apakah rusak? Nah, monggo, silakan. Saya pengen mendengarkan suaranya Mas Bayu ini. Walah, ini waktunya kuliah kok malah di jalan. Ya, baik. Terima kasih Mas Bayu. Baik. Saya note dulu ya. Ntar saya save. Oke, kembali ke pertanyaan tadi ya. Dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan Mas Subah tadi, kebanyakan sudah mengkerucut ke arah yang betul ya. Jadi memang kalau kita mendengar inovasi itu ibarat di komputer itu tuh ke arah ke arah apa ya dia? Bisa ke arah softwarenya mungkin ya. Jadi inovasi itu memang ide ya. Ide, gagasan ya, atau objeknya, atau mungkin suatu landasan yang diterima ya sebagai suatu hal yang baru ya oleh seorang ya, oleh kita pribadi atau mungkin dari sebuah kelompok mungkin.
kemudian untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Itu inovasi itu seperti itu. Kemudian untuk deskripsi dari kreatif ya. Kalau kita bilang mendengar kreatif itu berarti arahnya itu mengarah ke menciptakan ya. Menciptakan sesuatu yang intinya itu beda dari yang lain. Itu namanya kreatif itu seperti itu. Nah, atau bisa dikategorikan kreatif itu menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan ya. Dia keluar dari mainstream istilahnya gitu. Ya. Mudah ya untuk dimengerti. Itu perbedaan kreatif dan inovasi. Nah, ini ada satu contoh video ya mengenai simpel sebenarnya ini. Mungkin saya play aja dulu. Shadowboarding. Bentar ya. Saya stop dulu. Saya presentasikan. Ini ada satu video contoh dari satu hal yang keluar dari mainstream menurut saya. Kelihatan ini videonya? Kalau saya besar ya kelihatan ya. Saya perkecil gini kelihatan malah ya, lucu ini malah. Baik, saya perkecil aja. Nah, ini dia sepele sebenarnya ya. Hanya melipat baju. Tapi caranya aneh ini ya. Nah, itu kan suatu inovasi dan kreativitas yang unik ya menurut saya. Bayangkan aja kalau kita melipat baju itu kan sebenarnya caranya nggak seperti itu ya. Terlalu mainstream banget gitu ya, ditekuk kanan kiri, kemudian lengannya, baru tengahnya dilipat. Iya tidak? Pernah mencoba melipat baju seperti itu? Mbak Yuwana mungkin? Belum, Pak. Belum, makanya ya. Nanti dicoba di rumah ya Mbak Yuwana. Kembali ke materi. Coba kita perhatikan saja gambar Rinso ini ya. Nah, ini termasuk kategori inovasi dan kreativitas ya. Jadi kita menjual produk yang namanya Rinso. Awalnya tadinya di tahun munculnya itu tahun berapa ya, saya juga nggak mengamati. Dulu Rinso itu kan hanya dipakai untuk mencuci baju ya. Kemudian muncul satu produk softener yang di luar produknya Rinso, softener. Kemudian softener itu apa? Ada yang tahu? Pelembut ya. Kemudian ada tipe deterjen yang bisa istilahnya apa ya, mengawetkan warna dari bajunya agar tidak cepat luntur. Dan ini salah satu gagasan dan kreativitas tersendiri dari produk Rinso. Dia nggak mau kalah ya. Setelah adanya deterjen muncul softener, pelembut ya. Kemudian muncul lagi kayak apa ya, sepertinya menjaga kualitas dari bajunya untuk tidak cepat luntur. Akhirnya si Rinso berinovasi dan dia dengan kreativitasnya memunculkan produk dia yang sudah include softener ya, ada Rinso plus softener, kemudian ada Rinso anti noda ya, anti bakteri maaf, sama yang satunya untuk color ya. Ini color ini untuk agar warna-warna yang apa ya istilahnya
yang bisa luntur itu ya, tetap terjaga. Nah, ini suatu kreativitas juga ya, dan inovasi. Nah, yang berikutnya coba kalau lihat ini ya. Ini kira-kira menurut Mas Mbak bagaimana? Ya, ini ada suatu bangunan, kemudian ada bolanya. Menurut Mas Mbak gimana ini? Mas Ega, gimana Mas? Menurut Mas? Ya, ya lucu aja. Lucu aja. Ya kadang memang suatu kreativitas kalau tidak didasari dengan ide yang baik itu menjadi useless ya. Itu apa kan gitu. Kemudian yang berikutnya, inovasi itu adalah meniru secara kreatif ya, namun tidak seperti yang ini tadi ya. Oke, berikutnya soal creative thinking ya. Creative thinking itu inovasi tiada henti, dan inovasi itu meniru secara kreatif ya. Itu ada di bukunya The Ciputra Way di halaman 6672. Kemudian kemampuan menciptakan itu terdiri dari dua unsur ya. Yang pertama adalah kefasihan atau kelancaran atau fluensi ya. Ditujukan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar gagasan pemecahan masalah secara lancar dan cepat. Kemudian yang kedua adalah keluasan ya, atau fleksibel atau flexibility. Nah, keluasan ini atau flexibility ini mengacu pada kemampuan untuk menemukan gagasan yang different, yang berbeda-beda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu dua hal kemampuan menciptakan sesuatu ya. Nah, ini ada satu gambaran soal creative thinking ya. Jadi menghubungkan ide atau hal-hal sebelumnya yang tidak berhubungan. Mungkin bisa saya lihatkan di produknya Nokia. Nokia coba ya. Saya share lagi di sini ya. Ini ada satu video lagi. Dulu sih ini sudah lama sekali ini. Cuman videonya agak kurang bagus ini ya. Ini kreativitas dari si Nokia dalam memasarkan produknya ya. Bentar saya share lagi. Mana tadi ya? Muncul ini dia. Nah, ini coba kita perhatikan. Untuk soundnya apakah terdengar, Mas Mbak? Ya, terdengar, Pak. Dengar ya, jelas ya. Baik. Nah, itu dia kreativitas dari segi pemasaran dari Nokia. Oke, saya presentasikan lagi PPT-nya. Sebentar ya. Kembali lagi ke sini. Ini adalah
contoh bentuk-bentuk kreativitas ya dalam bisnis itu ya. Sampai suatu perusahaan itu ini apa ya kalau kita lihat ini. Dia apa ya istilahnya ya. Menjual suatu apa ya ini? Toilet yang berjalan ya. Ini apa sih sebenarnya? Pembersih atau apa ya ini kalau kita lihat di gambarnya ini ya. Sampai seperti ini ya cara berpikirnya. Kemudian yang berikutnya, soal hambatan kreatif itu ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama tidak berusaha menentang kenyataan. Ya. Yang berikutnya adalah merasa hanya ada satu jawaban yang tepat. Nah ini kadang juga menghambat ya. Solusi itu banyak sekali. Jadi dalam masalah itu enggak hanya berkutat dalam satu kotak saja. Kemudian yang berikutnya ikut kelaziman ya. Kemudian terlalu cepat mengevaluasi dan mengatakan itu mustahil. Nah ini kita harus berpikir luas ya saat mengevaluasi itu. Dan berikutnya adalah takut dianggap bodoh. Nah ini hambatan-hambatan kita saat menghadapi suatu hal yang kreatif ya. Kemudian yang berikutnya, hal tersebut ya kita bisa tanggulangi ya dengan sikap positif untuk kreatif ya. Yang pertama yaitu keingintahuan ya. Eksplorasi diri itu sangat penting sekali. Ya, rasa ingin tahu yang besar itu sangat bagus sekali untuk mengatasi hambatan dari kreatif tadi. Kemudian suka tantangan ya. Challenge itu sangat dia gemari istilahnya kan gitu ya. Kemudian ketidakpuasan yang konstruktif. Nah, ketiga hal sikap positif ini menjadi motivasi kita untuk mengatasi hambatan dari kreatif. Kemudian dalam kreativitas kita dituntut untuk berpikir di luar apa ya, out of the box ya istilahnya. Jadi thinking outside of the box is different for some people to keep trying ya. Maka dalam menciptakan atau dalam kreativitas itu kita tidak bisa berpikir secara mainstream. Kita harus berpikir di luar dari jalur yang ada. Biasanya harus seperti itu. Tuh, ya. Yang berikutnya, menurut Paul Gierowski dan Kostas Markides, ya, ada dua inovasi ya. Yang pertama, inovasi pertama itu invensi atau temuan baru. Nah, menurut dua orang ini, temuan baru itu penemuan menciptakan produk jasa yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian penemuan di bidang teknologi untuk menciptakan, memproses sesuatu. Untuk yang inovasi kedua atau temuan baru produk komersial, mereka berpendapat bahwa realisasi temuan baru menjadi produk komersial yang dapat diterima di pasar. Ya. Proses belajar para entrepreneur sebagai produsen dan para konsumen sebagai sumber ide bisnis. Nah, itu menurut si Paul Gierowski dan Kostas Markides. Ya. Nah, ya, coba kita lihat ini, sampai masuk ke sebuah berita ya. Jadi ada satu inovasi, telur itu sampai dideteksi kualitasnya. Dia sampai berpikir seperti itu ya. Padahal sepele sebenarnya telur itu, misalkan ayam saja ya, kalau diengkrami itu pun kan nanti dia akan menetas, tapi dia membuat suatu alat pendeteksi ya, kualitas telurnya. Nah tujuannya, kenapa sih kok dia bikin pendeteksi kualitas telur ya? Nantinya agar
bibit yang akan dihasilkan itu kualitasnya baik dari telur yang sudah dikeluarkan tersebut. Kemudian, jadi ada beberapa kriteria ya ini, baik dari produk, proses, dan promosinya. Yang perlu diperhatikan di sebuah produk yaitu adalah yang pertama fungsi dan manfaatnya. Yang kedua ukuran dan bentuknya. Ketiga model dan warna. Yang keempat adalah kemasannya, ya, kualitasnya, kemudian cara menggunakan, cara pembayaran, dan after sale-nya. Kalau kita membuat suatu produk. After sale itu arahnya ke purna jual ya. Nah, di prosesnya itu ada bahan baku, pengiriman, penyimpanan ya, alat produksi, flow alur kerjanya ya, lokasinya, environment-nya, ruangannya ya, SDM dan limbahnya. Itu di kriteria proses. Kemudian untuk promosinya ya, itu ada yang pertama adalah pesan ya, positioning ya, kemudian iklan, sales promo, PR ya, direct selling ya, kemudian media tradisional dan media non tradisional. Sampai di sini dulu, kira-kira ada yang masih bingung? Nah, ini ada suatu special report ya, The Spirit of the Davos in New York. Without creativity, we will difficultize to be innovative entrepreneur. Ya, tanpa kreativitas ya, kita akan kesusahan untuk melakukan inovasi dalam berwirausaha. Yang berikutnya, kreativitas itu kalau bertemu dengan penerimaan pasar itu sama dengan inovasi. Ya, buat ya. Jadi kreativitas itu visionnya ke arah pasar ya. Nanti muncullah satu inovasi. Kemudian menurut Mas Mbak semuanya, setujukah dengan ini ya, suatu istilah ya, be better and not behind, if you are not better, be different. Nah, kira-kira setuju atau tidak ini, Mas Raffi? Setuju. Alasannya? Nah, karena kita sebagai umat manusia kan bisa kan segimana bedanya kita gitu. Ya, ini maksudnya gimana ini Mas? Be better and not behind. If you are not better, be different. Mbak Yuana mungkin. Silakan. Mbak Yuana. Ya Pak. Maksudnya be better and not behind. If you are not better, be different. Kira-kira apa itu? Setuju atau tidak? Setuju, kenapa? Setuju sih Pak. Soalnya kan kita kalau punya produk harus lebih baik dari yang orang lain punya. Tapi kalau kita nggak bisa lebih baik, mungkin kita bisa mengakalinya dengan menjadi yang berbeda gitu Pak. Baik, betul sekali Mbak Yuana. Terima kasih. Saya note lagi nanti. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Kalau Anda tidak ingin dipaksa masuk dalam perang harga ya, maka pilihannya yang pertama adalah be the first. Kemudian yang kedua adalah be better. Yang ketiga adalah be different. Ya. Nah, ini sebenarnya ketiga hal ini beberapa sudah saya implementasikan dalam hal
usaha saya di rumah ya. Jadi memang suatu usaha itu pasti akan terbentur dengan namanya perang harga ya. Nah, di perang harga itu nanti akan muncul suatu kreativitas dan inovasi tersendiri bagi kita untuk bisa survive dalam bidang usaha yang kita tekuni. Be the first ya, menjadi yang pertama itu harus langkah yang harus kita lakukan. Ya. Be better juga sama, menjadi yang lebih baik itu suatu hal yang harus kita lakukan juga. Lebih baik kita komparasi dengan misalkan kita terbentur di dalam satu skop yang usahanya itu sama ya. Nah, kira-kira nanti akan kita compare ya. Kira-kira yang lebih baik dari dia itu apa? Dalam arti itu begini, kelemahan usahanya dia itu apa kan? Apabila kita katakanlah 2 orang nih, Mbak Yuwana dengan Mbak Dwi punya usaha di bidang yang sama ya. Nah, ini suatu persaingan yang ketat ya misalkan. Mbak Yuwana punya strategi A misalkan. Mbak Dwi punya strategi B. Nah, bagaimana caranya antara Mbak Yuwana dan Mbak Mugi ini dalam berwirausaha di bidang yang sama, tapi dia memiliki kompetensi yang sangat berbeda di customer-nya. Atau begini, contoh gampangnya begini. Kita melihat usaha mobil saja ya. Orang luar ya, Jepang itu membuat mobil itu kan sekarang sudah macam-macam ya. Bahkan sekarang teknologinya ke arah Honda misalkan ke arah sensing ya. Sensing itu ada sensor-sensornya yang terkadang ya sebenarnya bagi konsumen menurut saya itu sensor-sensor tersebut sangat mengganggu ya. Sangat mengganggunya begini, ini kita hanya sharing contoh gampangnya aja ya untuk be first, be better, dan be different. Si Honda itu menerapkan teknologi sensing di mana si pengemudi itu apabila ingin menyalip ya atau bahasa Jermane katakanlah dia mau ngintik aja, mau ngintik ke kanan untuk melakukan akselerasi menyalip mobil lain. Dia itu harus melakukan rating ya sensing. Dia harus mengaktifkan sen-nya. Jadi kalau dia nggak rating, sensingnya itu akan istilahnya tidak akan melakukan akselerasi ke kanan. Jadi saat kita mau menyalip, kalau yang manual sebelum ada sensor itu kan kita tinggal ngintip aja tuh dari kanan. Tapi setelah ada inovasi dan kreativitas dari Honda memasukkan sebuah sensing itu di mobilnya, mengharuskan si pengemudi itu kalau mau ke kanan, dia harus rating ke kanan dulu. Ya sebenarnya bagus. Dari kreativitas dan inovasinya bagus. Dia mengurangi angka kecelakaan ya. Karena mau nggak mau kalau kita mau goyang kanan harus rating dulu. Tapi bagi pengemudi yang levelnya dia advance ya, hal tersebut itu sangat mengganggu. Karena terkadang kita lupa ya, mau ngintik aja gitu, mau goyang ke kanan, kita harus rating dulu kan gitu. Sebenarnya nggak perlu rating pun nggak apa-apa, cuma ngintik kan gitu. Nanti kalau ada peluang baru kita rating kanan, kita selip mobil yang di depannya. Nah, si Honda memunculkan seperti itu. Tapi sebelumnya Toyota atau maupun Xenia ya itu juga melakukan hal yang sama juga. Gitu, okay. Hal tersebut kemungkinan itu dipicu dari persaingan teknologi mobil ya yang baru masuk itu dari China ya, si Wuling ya dan lain-lainnya itu dengan kualitas mobil yang sama dengan Toyota ataupun Honda, tapi dia memiliki fitur teknologi yang sudah canggih. Itu biasanya mereka langsung berpikir lebih inovasi.
Nah, itu tadi soal perang harga ya. Karena memang untuk mobil-mobil Cina itu identik dengan murah ya, tapi speknya pasti ajib lah istilahnya gitu. Tidak beda dengan ponsel ya. Ponsel dulu Samsung itu merajai, tapi setelah masuknya produk-produk Cina kayak Xiaomi ya, harganya murah tapi speknya tinggi kan gitu. Samsung sedikit banyak mulai terjadi penurunan ya di penjualan. Kemudian yang berikutnya, nah ini soal di mana sih letak kreativitas di kepala kita ya. Jadi di otak kita ya, brain kita itu sebenarnya sama yang Maha Kuasa itu sudah dibagi dua ya. Jadi ada otak kiri sama otak kanan ya. Untuk otak kiri itu cenderung ke arah perhitungan ya, aritmatik gitu ya. Kemudian menulis ya, kemudian reasoning ya, berbicara ya, kemudian ke arah penelitian ya, scientific skill. Nah, berbeda dengan yang otak kanan yang sering kita pakai untuk melakukan wirausaha, itu sering dipakainya otak kanan. Karena di otak kanan itu lebih cenderung dia ada apa ya istilahnya lebih ke arah seni ya, ke arah seni ya, kemudian imajinasi ya, lebih ke arah musik, dan dia lebih ke left hand control ya, yang kita pakai di kreativitas itu di sini. Nah ini perbandingannya ya, perbandingan dua jenis cara berpikir menurut Robert Harris di tahun 98. Jadi kalau otak kiri ya itu berpikir kritis. Ya. Kalau otak kanannya berpikir inovatif. Kalau saya sebagai orang lebih banyak sukanya dominan di otak kanan. Ya. Karena dengan otak kanan itu kita akan banyak menghasilkan uang. Betul tidak? Gimana? Setuju tidak? Mas Mbak semuanya. Karena begini Mas Mbak, ini saya alami sendiri. Saya dulu itu teman-teman pernah melakukan track record teman-teman yang dari SMP atau SMA. Itu saya tanyai ya, terutama yang dulu merasa dia pinter, ya, merasa rankingnya di atas terus ya, dan dianggap teman-teman baik saya pribadi itu dia pinter. Saya sering menanyakan dan saya halo gitu ya. Gimana kabarnya? Nah, sekarang sudah punya anak berapa ya? Sambil iseng-iseng per bulan pendapatan berapa gitu ya. Dan rata-rata menurut saya ya, teman-teman saya yang pinter, yang lebih mengasah otak kirinya daripada otak kanannya. Itu dia lebih berpikir in the box ya. Berpikir in the box itu ya dia membatasi pola pikirnya. Contoh gampang seperti ini. Kalau saya pinter, nanti saya bisa kerja jadi PNS. Nah, itu kesalahan fatal yang sering dilakukan karena kita terlalu serius berpikir dengan otak kiri. Ya. Jadi seolah-olah itu kita mencari rezekinya dari Tuhan, ya, itu hanya dari PNS. Ya. Kalau kita PNS itu lebih diajeni misalnya. Lebih diajeni di lingkungan orang tua ya, terjamin dan lain sebagainya. Itu tidak cukup untuk hidup. Jadi kita tidak bisa melakukan survive hidup hanya berpikir aman saja gitu ya. Dan rata-rata teman-teman yang jauh ya, bukannya apa-apa sih, ini sekedar saya komparasi. Mereka pada heran dengan apa yang saya lakukan. Karena apa? Saya bermodal passion, ya, bermodal passion dan ya istilahnya lebih banyak ke arah
kreatif juga. Saya coba berakselerasi melakukan usaha, tapi dengan niatan yang baik seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena usaha, kalau kita tekuni sesuai dengan passion, apapun yang terjadi di usaha itu, ibaratnya orang Jawa itu wani perih ya, bahasa Jerman itu wani perih, itu kita akan enjoy saja. Kita akan menikmatinya, dan pastinya akan memanen hasilnya tersebut. Nah, teman-teman saya yang berpikir lebih banyak otak kirinya di waktu jenjang SMP atau SMA, itu mereka seolah-olah itu dikekang pola pikirnya. Pinter sih pinter, tapi nggak jaminan dia bisa kreatif ya. Itu satu hal yang menurut saya bisa dikategorikan cerdas ya. Pinter itu bukan berarti cerdas loh. Kalau cerdas itu apapun dia peluangnya itu pasti bisa dilakukan. Dan orang cerdas masuk dalam kriteria entrepreneur juga. Orang cerdas belum tentu dikatakan dia orang pintar. Ya. Dan semua yang bisa membuat seperti itu adalah ikhtiar dia sendiri dan diimbangi dengan rohaninya dia dengan Yang Maha Kuasa. Maka di sini jelas sekali dipetakan ya. Kalau otak kiri itu lebih berpikir kritis ya, konvergen, vertikal, terfokus ya, objektif ya, jawabannya hanya satu, analitik, verbal, dan linear. Berbeda dengan otak kanan ya, dia divergen ya, lateral, horizontal ya, diffus, menghambur ya, subjektif, salah satu jawaban, generatif, visual, asosiatif, dan integratif. Sangat beda sekali. Kemudian yang berikutnya soal berpikir individu dan berpikir kelompok. Ya. Untuk berpikir individu, ya derajat kebebasan itu tertinggi, hampir tanpa batas. Kemudian eksplorasi ide, gagasan dibatasi oleh kemampuan, ya, pengetahuan dan pengalaman individu sehingga menjadi terbatas. Nah, secara umum mampu menghasilkan penemuan baru, itu berpikir individu. Sedangkan untuk yang berpikir kelompok itu derajat kebebasannya lebih rendah dan terbatas karena kelompok ya. Kemudian eksplorasi ide, gagasan dibatasi oleh kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman kelompok ya. Sehingga menjadi lebih luas. Nah, ini nilai plusnya. Kemudian secara umum sangat baik untuk proses perbaikan ide dan inovasi. Nah, ini dua perbedaan berpikir individu dan berpikir kelompoknya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, intinya adalah bagaimana sih kita misalkan ini menjadi seorang individu atau kelompok yang bisa menciptakan kreativitas dan inovatif yang berbeda di cara kita berwirausaha. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Dari apa yang sudah saya sampaikan. Jelas ya? Kenapa kita harus kreatif? Kenapa kita harus inovasi ya? Kenapa kita harus lebih cenderung berpikir dengan otak kanan kita? Ya, dengan diimbangi otak kiri yang presentasinya ya tidak semaksimal yang otak kanan kita. Memang dalam berwirausaha atau dalam mengasah jiwa entrepreneur itu hal-hal yang saya sampaikan tadi soal kreativitas dan inovasi itu sangatlah penting. Contoh gampang seperti ini, katakanlah bidang usaha yang saya tekuni itu kan teknologi juga ya. Kalau saya tidak melakukan inovasi atau kreativitas atau mengikuti perkembangan zaman, usaha saya yang saya tekuni dari tahun 2016 kelihatannya. 2016 itu mungkin akan cepat punah ya, istilahnya akan tutup ya.
Karena bidang teknologi itu produknya pun terus berkembang gitu, up to date. Nah, itu kalau tidak saya ikuti ya akan menjadi buruk gitu. Karena kualitas dari usaha yang saya tekuni itu pun akan berkurang. Itu ya Mas, Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Jelas semuanya, Mas Raffi, Mbak Dwi, Mas Bintang? Ada yang tidak paham? Mas Ervin mungkin tidak pahamnya di mana? Monggo silakan. Mas Ervin? Tadi kok mengaktifkan mikrofon. Baik, cukup ya apa yang saya sampaikan soal kreativitas dan inovasi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu pertemuan pada pagi hari ini sampai siang. Untuk absensinya sudah saya open di Kulino. Silakan bisa absen. Nanti untuk tugasnya akan saya masukkan di minggu keempat saja ya, Mas Mbak. Iya, Pak. Gimana? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Oke, nanti saya upload di minggu keempat, saya infokan di grup. Baik, terima kasih atas pertemuannya. Kesimpulannya dari pertemuan hari ini intinya dalam berentrepreneurship ya. Kita memang membutuhkan suatu kreativitas dan inovasi ya. Untuk bisa lebih berbeda dari apa yang sudah ada di depan mata kita. Karena usaha-usaha yang kita tekuni itu terkadang nanti akan bertemu atau berbenturan dengan pesaing yang sama di bidang yang sama. Nah, kalau terjadi hal seperti itu dan bahkan sampai istilahnya perang harga atau perang kreativitas, maka hal-hal yang saya sampaikan itu menjadi modal Mas Mbak untuk bisa survive dalam usaha di bidang yang sudah ditekuni. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Ya, Terima kasih. siang Pak. Terima kasih. Nanti recordnya saya masukkan lagi ya di Kulino.